Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris bertema offers and suggestion. Tapi sebelum itu, mari anak-anakku sekalian, silakan Ananda membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita dan tentunya juga untuk orang lain. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi offers ya, dalam arti lain yaitu penawaran, kalimat penawaran. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran kita yaitu seperti yang terlihat di layar ya. Silakan anak-anakku baca kompetensi dasarnya. Oke, karena kemarin kita sudah membahas mengenai suggestion atau saran, sekarang kita akan membahas tentang offers atau penawaran. Jadi apa sih sebenarnya offers itu dan bagaimana cara melakukan penawaran dalam bahasa Inggris? Nah, yuk kita belajar bersama. Check it out. Offers itu to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a threat. Can be given in a term of food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Jadi offers itu adalah sesuatu yang secara bisa bentuk fisik ataupun bentuk abstrak ya. Jadi kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, bentuknya itu bisa macam-macam. Yang pertama dia bisa berupa hadiah atau pertukaran ya. A trade itu pertukaran. Kemudian kita bisa menawarkan berupa makanan, berupa uang, solusi, persahabatan, atau tawar menawar dalam bentuk yang lainnya. Tapi ingat, offers itu dia bisa diterima dan juga bisa ditolak. Oke, sekarang kita pindah ke social functionnya ya. Jadi, to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, kita kan makhluk sosial, jadi kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Apakah orang lain itu ingin menawarkan sesuatu kepada kita, ataukah kita yang ingin menawarkan sesuatu kepada orang lain? Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Di sini ada misalnya, shall I take you home? Jadi maksudnya itu boleh nggak sih saya anterin kamu pulang? Nah, jadi ini dia menawarkan diri untuk mengantarkan temannya itu pulang ke rumahnya. Oke, sekarang kita pindah ke contoh selanjutnya ya. Misalnya nih teman kalian terlihat kebingungan, pusing, nggak tahu mau ngapain. Nah, kalian bisa menawarkan bantuan. Misalnya, do you want help with your homework? Kamu butuh nggak sih bantuan untuk mengerjakan PR-mu? Oke, next. Ini merupakan ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan atau membuat sebuah penawaran. Misalnya, may I titik-titik, can I titik-titik, shall I titik-titik, would you titik-titik, how about I titik-titik. Misalnya kalian sering mendengar misalnya may I help you, kata-kata seperti ini. Bolehkah saya? Nah, itu bisa merupakan salah satu contoh ekspresi dalam menawarkan sesuatu Bagaimana kepada kalau orang saya lain. Seperti itu. Jadi di awal itu dia diawali dengan modalsnya dulu, my, can, shall, would, seperti itu. Kemudian diikuti oleh subjeknya seperti itu. Jadi di antara ekspresi-ekspresi atau gambits di bawah ini, yang paling sopan itu bisa menggunakan my, I, bla bla bla. Oke, sekarang kita pindah ke cara menyusun kalimatnya ya. Di sini pertama dia ada modal verb dulu, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti oleh objek. Oke, sekarang kita lihat contoh pertama ya. Would you care for another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Jadi itu merupakan salah satu bentuk penawaran ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Shall we take you there? Akankah kami menjemputmu di sana? Ya, jadi itu memberikan tawaran untuk menjemput seseorang. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Could I offer you something? Ini biasanya dilakukan kalau misalnya ada sales ya, seperti itu.
menawarkan barangnya. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Will you have a tea with that? Jadi, maukah kamu minum teh dengan itu? That di sini banyak jenisnya ya, bisa berupa misalnya dengan gula, dengan madu, dengan susu dan lainnya. Yang jelas, struktur dari penawaran itu diawali dengan modal dulu, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian objeknya. Oke, nah sekarang ini adalah contoh dalam merespon penawaran ya. Misalnya di situ ada making offers, kemudian accepting offers, kemudian declining offers. Making offers itu misalnya contoh penawarannya, kemudian accepting offers itu bagaimana cara menerimanya, kemudian declining offers itu bagaimana cara menolaknya ya. Oke, sekarang kita lihat pada contoh pertama. Can I help you? Nah, kita bisa menerima bantuan itu dengan mengatakan yes please, I really appreciate it. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak butuh bantuannya, kita bisa mengatakan it's okay, I can do it myself. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang kedua. Shall I bring you something? Nah, maukah saya membawakanmu teh? Ya, jadi kalau misalnya kita menerima tawarannya, kita bisa mengatakan terima kasih, kamu sangat baik. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita menolak, kita bisa mengatakan no thank you. Oke, kita pindah ke contoh yang ketiga. Would you like another helping of cake? Nah, kalau misalnya kita menerima, yes please, that would be lovely. Kemudian kalau misalnya kita menolak, kita bisa mengatakan no thanks, I don't want another helping. Oke, contoh selanjutnya. How about I help you with this? Gimana kalau misalnya saya membantumu dengan ini? Kalau misalnya kita menerima, kita bisa mengatakan yes please, that would be very kind of you. Terima kasih, kamu sangat baik deh. Kemudian kalau misalnya kita ingin menolak, kita bisa mengatakan don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang terakhir. Can I take you home? Bisa nggak saya mengantarkanmu pulang? Ya, kalau misalnya kita menerima, kita bisa mengatakan thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi bantuanmu. Kemudian kalau misalnya kita menolak, kita bisa mengatakan that's alright, I will manage on my own. Jadi kita bisa mengatakan nggak apa-apa kok, saya bisa sendiri, seperti itu. Jadi that's alright itu bisa nggak apa-apa kok, untuk mengganti kata no thank you. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lainnya ya. Seperti di sini, may I give you hand? Bolehkah saya memberimu bantuan? Can I help you? Bisakah saya membantumu? Shall I bring you something? Bisakah saya membawakanmu teh? Kemudian, would you like another piece of cake? Maukah kamu sepotong kue yang lainnya? Contoh berikutnya, how about I help you with this? Kemudian, can I clean the car for you? Kemudian, shall I help you with your homework? Kemudian, I will do the washing if you like. Saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya berkah. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.